Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sudah sarapan belum? Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya anak-anak sudah sarapan ya, supaya belajarnya jadi khusyuk. Anak-anak jaga terus ya kesehatannya supaya anak-anak tidak mudah sakit dan tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Karena kalau kita sehat, berarti kita menjadi kuat. Langsung saja, hari ini hari Rabu tanggal 15 April 2020, pelajaran kita masih tema 8, materi bahasa Indonesia. Subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Oke. Sebelumnya Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pagi ini mendapatkan keberkahan dan ilmunya dapat bermanfaat kelak. Dan hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu tentang huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Materinya sudah disampaikan di tema-tema sebelumnya. Pasti anak-anak masih ada yang ingat. Kalau huruf kapital itu huruf besar. Huruf besar di sini maksudnya seperti apa? Huruf besar yang dimaksud yaitu bukan dari ukurannya, bukan, tapi dari bentuknya. Ya, dari bentuknya. Huruf kapital biasanya terletak di awal kalimat, nama diri, nama hari, nama bulan, dan nama daerah, dan masih banyak yang lainnya. Kita hanya mempelajari yang ini saja. Oke, Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Di awal kalimat, anak-anak ketika menulis di awal kalimat, huruf yang awalnya harus huruf kapital atau huruf besar. Huruf A, kalau misalnya huruf kapital, hurufnya tegak. Sedangkan huruf A, kalau kecil, bukan huruf kapital, huruf A-nya bulat. Ya, sudah bisa dipahami. Selanjutnya, nama diri. Nama diri di sini artinya nama orang. Misalnya Rina, Siti, Rizky. Bisa juga nama diri anak-anak semuanya. Nama anak-anak sendiri ya, nama diri itu. Nama hari. Nah, untuk menulis nama hari juga harus besar. Misalnya Senin. Huruf S harus besar. Selanjutnya, nama bulan. Sudah hafal dong, nama bulan itu ada berapa? Ya, nama bulan ada 12. Di sini hanya contoh saja ya, Januari, Februari, Maret. Untuk penulisan J pada kata Januari, J-nya harus huruf besar. Bedanya kalau J huruf besar, atasnya ada garisnya, bukan titik. Tapi kalau atasnya ada titik, berarti itu J kecil.
Selanjutnya nama daerah. Contohnya Cilegon, Serang, Bandung. Bisa juga dimulai dari nama kampung, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten atau kota, provinsi, sampai nama negara. Selanjutnya yaitu contoh huruf kapital. Nah, ini dia bentuk-bentuk huruf kapital. Hurufnya tegak-tegak. Pasti anak-anak sudah bisa ya membedakan, karena huruf kapital ini sebenarnya materi sudah disampaikan di tema-tema sebelumnya. Jadi ini pengulangan saja ya. Huruf kapital itu contohnya. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, huruf kapital nama diri. Sudah dijelaskan tadi. Nama diri itu yaitu sebuah nama memberikan identitas kepada hal atau objek tersebut. Jadi sebagai identitas ketika kita memanggil teman kita. Nah, jadi nama diri ini adalah nama teman kita tersebut, supaya kita memanggilnya enak ya, tidak tertukar. Contohnya Eka Putri, Aini Salsabila, Chandra Alfiansyah. Nah, pada kata Eka Putri, di sini ada nama orang, namanya Eka Putri. Jadi setiap kata pada nama diri atau nama seseorang harus diawali dengan huruf kapital. Eka, huruf E pada kata Eka harus huruf kapital. E-nya ada 3 garis ya. Kemudian putrinya, P. P pada putri harus huruf kapital karena bagian dari nama diri. P-nya kalau P kapital atau P besar tegak. Bulatan atau kepalanya di atas, bukan sejajar. Jadi ini contoh dari huruf kapital pada nama diri. Selanjutnya ada Aini Salsabila. Sama, A pada kata Aini harus A besar. S pada kata Salsabila yang awalnya ini harus S besar. C pada kata Chandra harus besar. A pada kata Alfiansyah juga sama, A-nya harus besar. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa ya? Dilanjut. Tanda titik dalam kalimat. Masih ingat tidak? Tanda titik itu terletak di mana? Ayo, masih ingat gak? Kalau belum ingat atau udah lupa, nih dikasih tahu. Tanda titik terletak di akhir kalimat. Untuk apa sih kok akhir kalimat dikasih tanda titik? Ya, tujuannya adalah untuk berhenti atau mengakhiri suatu kalimat tersebut. Karena kalau suatu kalimat tidak diakhiri, kalimatnya masih akan terus bersambung. Jadi ibaratnya kita berbicara tidak ada hentinya, pasti kita capek. Seperti itu ya. Jadi tanda titik ini terletaknya di akhir kalimat. Fungsinya untuk memberhentikan atau mengakhiri kalimat tersebut. Next. Contoh tanda titik dalam kalimat. Nah, contohnya di sini ada kalimat, ada sebuah bacaan. Nah, bacaan ini terdiri dari beberapa kalimat. Mana sih yang namanya satu kalimat? Yang namanya satu kalimat itu dimulai dari awal sampai titik. Di sini ada
kata atau kalimat dimulai dari kata ozlan. Ozlan si raja hutan tampak sibuk mengemasi makanan. Nah, ini namanya satu kalimat. Ozlan si raja hutan tampak sibuk mengemasi makanan. Titik. Ini namanya satu kalimat. Supaya menandakan kalau kita harus berhenti pada tanda ini. Kemudian anak-anak bisa melanjutkan membacanya. Dan setiap menemukan tanda titik, anak-anak harus berhenti sejenak. Oke. Bisa dipahami ya, Nak? Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya pasti terletaknya di akhir kalimat tanya. Kalimat tanya. Berarti kalau misalnya kalimat tanya, kita menanyakan sesuatu ya terhadap orang lain. Ini contohnya. Di sini ada sebuah percakapan. Percakapannya antara Lani dengan Dayu. Kata Lani, "Hai Dayu." Dayu menjawab, "Hai Lani." Lani menanyakan kepada Dayu, "Bagaimana kabarmu?" Dayu, "Kabar saya baik-baik saja, Lani." Nah, di mana letak kata tanya pada percakapan ini? Nah, percakapan ini terletak pada percakapan Lani. Lani menanyakan kabar Dayu. Katanya, "Bagaimana kabarmu?" Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya terletak di akhir kalimat tanya. Jadi bagaimana kabarmu? Ini adalah kalimat tanya. Kalau menanyakan sesuatu berarti tulisannya harus menggunakan tanda tanya. Diingat-ingat ya, tanda tanya terletak di akhir kalimat tanya. Selanjutnya, contoh kalimat tanya pada percakapan. Tapi sebelum itu, anak-anak masih ingat tidak kata tanya itu apa aja? Ya, ada 6 ya, Nak ya. Nih, di sini sudah tertampil ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, ada 6 kata tanya. Kalimat tanya juga bisa ditambahkan dengan partikel kah. Contohnya, apakah, di manakah, kapankah, siapakah, mengapakah, bagaimanakah. Ya. Contoh percakapannya antara kakak dan adik. Kakak menanyakan, "Apakah adik sudah mandi?" Kata adik, "Sudah, Kak. Maukah kakak membantu aku belajar membaca?" Kata kakak, "Tentu saja." Nah, dalam kalimat tanya, si adik katanya, "Maukah kakak membantu aku belajar membaca?" Katanya gitu. Nah, ini harus menggunakan tanda tanya. Kalimat tanya pada percakapan. Artinya, dalam sebuah percakapan ada pertanyaan atau ada kata tanya. Ada yang saling bertanya. Selanjutnya. Nah, materinya cukup sampai di situ ya, Nak ya. Kita sudah mempelajari huruf kapital untuk nama diri, tanda titik, tanda tanya, dan tanda tanya dan kalimat tanya pada percakapan. Bu Guru akan memberikan evaluasi untuk kalian untuk menentukan seberapa
fokus kalian menyimak apa yang sudah Bu Guru jelaskan barusan. Nah, evaluasinya yaitu ini ya. Ada 5 buah soal. Soalnya yang pertama, huruf kapital adalah titik-titik. Yang kedua, sebutkan letak penulisan huruf kapital. Yang ketiga, tanda titik terletak di sebutkan semua kata tanya. Yang kelima, buatlah percakapan minimal 2 orang menggunakan kata tanya yang tepat. Ya. Tugasnya ditulis di buku tematik, kemudian anak-anak kirim ke WhatsApp Bu Guru. Bu Guru akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, anak-anak tetap jaga kesehatan. Belajarnya harus rajin ya, walaupun belajarnya di rumah. Apalagi di rumah, belajarnya bisa sambil santai tanpa ada peraturan yang sangat ya. Anak-anak kalau main jangan terlalu jauh-jauh ya. Jangan lupa juga kalau misalnya pulang main harus ganti baju setelah pulang. Terus cuci tangan. Kalau bisa anak-anak mandi. Ya. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.